jagoan pedang yang paling ditakutin di lautan. Adu mekanik Baiwan cuma make pedang mainan. Zoro aja ngelawannya sampai kebingungan. Kok bisa ada orang yang pakai pedang mainan tapi skill sama tenaganya bisa numbangin dia yang make 2 pedang beneran. Lutfi dan Usopp cuma nontonin karena Lutfi cuma bisa yakin temennya Zoro pasti bisa menangin. Apalagi dari kecilnya Zoro udah mimpi-mimpiin sama teman sparringnya dia kalau bakal bisa jadi pendekar pedang paling gacor di dunia. Tapi kenyataannya skill Zoro emang belum bisa setanding sama Mihawk. Pedang mainannya ngenain dada, tapi anehnya Zoro cuma pasrah aja. Teman-temannya ngeliat kalau keadaan Zoro sebenarnya udah skakmat. Apalagi ngeliat Mihawk udah ngeluarin pedang salibnya. Zoro jadi nggak mau kalah buat ngeluarin batas kemampuan terakhirnya. Pakai mode serius dengan pedang 3. Lutfi berharap banget kalau Zoro bisa ngelukain Mihawk seenggaknya. Bukan Bang Mihawknya yang tumbang, justru Zoro yang jadi kehilangan pedang. 2 pedangnya hancur seketika, yang bikin Zoro jadi harus terima konsekuensi dari perjanjiannya. Dia dengan pasrah siap ditebas buat dikirim login ke akhirat, tapi Bang Mihawk ngelakuinnya cuma biar jadi pelajaran aja. Apalagi Zoro juga masih muda, jadi dia masih dikasih kesempatan buat bisa hidup tapi ninggalin bekas luka yang lumayan juga. Mihawk ngejanjiin ke Zoro kalau anaknya udah ngerasa lebih kuat, boleh balik buat Baiwan lagi temuin dia nanti. Zoro janji ke Lutfi kalau dia bakal comeback lebih strong lagi. Apalagi Zoro emang dari kecil dia udah ngabisin waktunya buat latihan. Soalnya Zoro emang dari kecil dia udah ngabisin waktunya buat latihan demi bisa jadi pendekar pedang yang paling dipandang. Tapi waktu itu juga Zoro si rambut hijau masih kalah sama temennya yang bernama Akila. Udah Zoro duluan yang ngajakin Baiwan pakai pedang beneran, malah dianya sendiri yang jadi dikalahin padahal sama bocah perempuan. Zoro jadi malu sendiri, tapi Akilanya juga nggak tega. Makanya mereka berdua damai supaya bisa terus latihan barengan. Tapi pas di suatu hari Zoro dikabarin sama gurunya kalau Akila mendadak meninggal dunia. Karena Akila ada janji yang belum bisa dia tepati, jadi pedangnya Akila diwarisin ke Zoro sebagai kenang-kenangan. Yang untungnya pedangnya nggak ikut hancur sama Bang Mihawk sebelumnya. Kondisi Zoro aslinya udah nggak ketolong, tapi Lutfi tetap harus nyari orang siapapun yang bisa nolong. Bukannya dokter yang Lutfi panggil, tapi malah koki dapur yang mau turun tangan buat ngasih pertolongan. Si abang kumis kepang yang bernama Bang Jeb, dia punya satu pengobatan dengan pakai kulit ikan. Zoro dijahit dulu luka di sepanjang dadanya, terus dibalutin kulit ikan yang jadi Hansaplasnya bajak laut. Soalnya di laut nggak ada warung Madura yang jualan Hansaplas kalau nggak betadin. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di Snack Video.